Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Alia Rizky dengan NIM O1A 120-196 dari kelas D. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi dari kelompok 1. Adapun materi yang kami bawakan yaitu metodologi penelitian kesehatan. Topik-topik yang akan kami bawakan yaitu topik pertama yaitu apa itu ilmu pengetahuan dan penelitian, topik kedua metode ilmiah ilmu pengetahuan dan penelitian, metode ketiga batasan penelitian kesehatan, topik keempat tujuan penelitian kesehatan, dan topik kelima yaitu manfaat penelitian kesehatan. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Khairatun Tarfi dengan NIM O1A 120-171, Muhammad Fadel Wangsa dengan NIM O1A 120-180, Mutiara Wahdatul Jannah dengan NIM O1A 120-183, Nur Nadila Syam dengan NIM O1A 120-190, dan saya sendiri Purnama Alia Rizky dengan NIM O1A 120-196 dan Siti Rahma dengan NIM O1A 120-206. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih untuk moderator telah mempersilahkan saya sebagai pemateri pertama untuk membawakan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Nadila Syam dengan NIM O1A120-190 dari kelas D Farmasi. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu ilmu pengetahuan dan penelitian. Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang sifatnya umum atau menyeluruh, memiliki metode yang logis dan terurai secara sistematis. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara terencana, penuh kehati-hatian dan teratur terhadap suatu objek atau subjek tertentu untuk memperoleh bukti, jawaban atau pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan penelitian. Pada penelitian ini terdapat metode keteguhan atau metode of tenacity, yaitu yang dimana berpegang teguh pada pendapat yang sudah diyakini kebenarannya sejak lama. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode otoritas, yang kedua metode intuisi, dan yang ketiga metode ilmiah. Sedangkan menurut Noto Atmojo 2014 membagi ke dalam 2 bagian besar cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama dengan cara non-ilmiah atau tradisional, dan cara kedua yaitu dengan cara ilmiah atau modern. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan pemaparan materi kedua. Langsung saja, menurut Noto Atmojo pada tahun 2014, bahwa pengetahuan adalah hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan tiap orang akan berbeda-beda tergantung dari bagaimana pengenderaannya masing-masing terhadap objek atau sesuatu. Secara garis besar, terdapat 6 tingkatan pengetahuan yaitu A. Tahu atau know, B. Memahami atau comprehension, C. Aplikasi atau application, D. Analisis atau analisis, E. Sintesis atau sintesis, F. Evaluasi atau evaluation. Lanjut pada metode ilmiah. Nah teman-teman, metode ilmiah merupakan hasil sintesis dari proses berpikir ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahan masalahnya melalui kajian data empiris dalam satu langkah kegiatan ilmiah atau penelitian. Proses tersebut dilakukan secara sistematis dan terkontrol melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu yang pertama, menemukan masalah penelitian yang mendorong untuk dicari pemecahan atau solusinya. Ide masalah dapat ditemukan dari fakta-fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan teori atau terdapat kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, menyusun kerangka permasalahan dalam bentuk rumusan masalah yang jelas batasannya. Masalah yang telah ditemukan dan didukung dengan fakta atau data terkait, selain
dengan melakukan observasi, dapat juga dilakukan studi pendahuluan untuk menempatkan data atau fakta yang sesuai dengan masalahnya. Nah, yang ketiga, menyusun pemecahan masalah dalam bentuk dugaan sementara yang disebut hipotesis. Hipotesis digunakan untuk mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti yang sifatnya masih praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui uji statistik. Yang keempat, melakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dilakukan hasilnya. Ada dua kemungkinan, yaitu hipotesis diterima atau ditolak. Yang kelima, merumuskan pemecahan masalah berdasarkan hasil uji hipotesis. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya selaku pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Tarfi dengan NIM O1A1201171. Di sini saya selaku pemateri ketiga. Baik, langsung saja. Tahapan penelitian sebagai implementasi dari metode ilmiah secara detail dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Menguraikan masalah penelitian dalam latar belakang penelitian, kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan penelitian. Selanjutnya menyusun tujuan penelitian, mengacu pada uraian dan rumusan masalah pada latar belakang penelitian tersebut. 2. Melakukan telaah pustaka dengan mencari teori dan materi-materi terkait topik penelitian, serta menyusunnya ke dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka disusun sebagai landasan penyusunan kerangka teori dan kerangka konsep penelitian. 3. Pada penelitian kuantitatif, perlu disusun hipotesis sebagai dugaan sementara yang nanti akan dibuktikan kebenarannya melalui uji statistik. 4. Menentukan desain penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. 5. Menentukan populasi dan sampel, cara pemilihan sampel, serta menghitung besar sampel. Menyusun instrumen penelitian dan cara pengumpulan data. 7. Menentukan variabel penelitian, definisi operasional, cara ukur, skala ukur, dan hasil ukur variabel penelitian. 8. Menyusun jadwal dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan, serta menyusun biaya penelitian yang diperlukan selama penelitian. 9. Mempersiapkan teknis administrasi seperti mengurus perizinan ke Kesbangpol dan dinas terkait. 10. Melaksanakan penelitian dalam tahap pengumpulan data, baik melalui wawancara ataupun melalui observasi sesuai dengan perencanaan. 11. Melaksanakan pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan. 12. Menyusun hasil dan pembahasan penelitian dalam laporan akhir penelitian. 13. Melakukan diseminasi penelitian melalui forum seminar hasil penelitian dan publikasi ilmiah. Selanjutnya yaitu batasan penelitian kesehatan. Penelitian kesehatan dilakukan dalam rangka mengatasi dan memecahkan masalah-masalah di bidang kesehatan dengan berbagai pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya. Secara umum, ruang lingkup penelitian di bidang kesehatan tidak terlepas dari upaya pemecahan masalah dalam bidang preventif dan promotif, serta kuratif dan rehabilitatif. Penelitian kesehatan dapat digambarkan dalam skema berikut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wardatul Jannah dengan NIM 01A1201183. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan membawakan materi tentang manfaat penelitian kesehatan. Secara umum, manfaat penelitian di bidang kesehatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan untuk mendeskripsikan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian dapat menggambarkan potensi kemampuan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam mendukung pengembangan kesehatan. Yang ketiga, hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terkait dengan penyebab masalah kesehatan atau kendala lainnya yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut berupa pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan kesehatan. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat menggambarkan secara kuantitas dan kualitas keadaan suatu pelayanan kesehatan dari segi pembiayaan, sarana prasarana, dan ketenagaan. Mungkin itu saja dari saya, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri 4. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu manfaat penelitian kesehatan. Secara umum, manfaat penelitian di bidang kesehatan antara lain yaitu 1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mendeskripsikan status kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat. 2. Hasil penelitian dapat menggambarkan potensi kemampuan sumber daya, baik sumber daya kemanusiaan maupun sumber daya lainnya, dalam mendukung pengembangan kesehatan. 3. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terkait dengan penyebab masalah kesehatan atau kendala lainnya yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan. 4. Hasil penelitian dapat digunakan untuk melakukan tindak lanjut berupa pengambilan keputusan atau kebijakan pengembangan kesehatan. Dan 5, yaitu hasil penelitian dapat menggambarkan secara kuantitas dan kualitas keadaan suatu pelayanan kesehatan dari segi pembiayaan, sarana prasarana, dan ketenangan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.